Nafisa Ermina Kurniawan, NPM C102300034 dari kelompok Lillahi Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman untuk pengakuan pendapatan, yaitu pendapatan yang berasal dari operasi dan sering disebut dengan berbagai istilah seperti penjualan, upah, sewa, bunga, royalti, dan pendapatan jasa. Sementara itu, keuntungan mungkin timbul atau tidak timbul dari kegiatan operasi normal. Keuntungan yang bisa terjadi adalah keuntungan pada penjualan aset tetap atau keuntungan yang belum direalisasi terkait dengan investasi atau aset tidak lancar. Isu utamanya terkait pengakuan pendapatan terkait dengan kapan waktu pengakuan pendapatan tersebut. Prinsip pengakuan pendapatan atau bisa disebut dengan Revenue Recognition Principle menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Di sini ada 4 transaksi pendapatan yang diakui sesuai dengan prinsip, yaitu yang pertama ada perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan. Nah, tanggal ini biasanya diartikan sebagai tanggal pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua itu ada perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa telah selesai dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga ada perusahaan yang mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan. Selain itu ada seperti bunga, sewa, dan royalti seiring dengan berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk yang biasa. Di sini ada praktik selain berbasis penjualan, yaitu perusahaan tidak menggunakan pengakuan pendapatan berbasis penjualan karena berbagai alasan, yaitu karena salah satu alasannya adalah keinginan untuk mengakui pendapatan lebih awal dibandingkan waktu penjualan yang berdampak pada aktivitas produktif. Yang alasan yang keduanya itu adalah keinginan untuk menunda pengakuan pendapatan di luar waktu penjualan. Nah, di sini tuh ada pendapatan berbasis penjualannya itu kan ada banyak alasannya, yaitu yang pertama itu karena keinginan untuk mengakui pendapatan lebih awal. Yang keduanya itu hanya untuk menginginkan untuk menunda pengakuan. Pengakuan pendapatan pada titik penjualan yaitu terdiri ada dua isu, yaitu yang harus dibahas dalam akuntansi untuk transaksi penjualan, yaitu yang pertama ada pengukuran pendapatan penjualan, yang dimana pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. Yaitu yang pertama ada penjualan dengan diskon seperti diskon dagang, volume, atau tunai mengurangi pendapatan penjualan. Yang kedua itu ada penjualan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran, yaitu pengukuran nilai wajar pendapatan ditentukan dengan mendiskontokan pembayaran masa depan menggunakan suku bunga yang tersirat. Lalu yang ketiga ada penjualan barter. Jadi menukar atau apabila barang atau jasa yang ditukar memiliki sifat yang berbeda, jadi saling tukar menukar, yaitu pertukaran tersebut dicatat sebagai pendapatan. Yang kedua ada pengakuan pendapatan penjualan, yaitu di mana pendapatan dari penjualan barang diakui saat seluruh kondisi berikut, yaitu dalam yang pertama ada perusahaan yang telah mengalihkan risiko dan imbalan kepemilikan barang yang signifikan kepada pembeli. Yang kedua itu ada perusahaan yang menahan keterlibatan manajerial secara terus-menerus pada tingkat yang disetarakan dengan kepemilikan. Yang ketiga itu ada nilai dari pendapatan yang dapat diukur secara andal. Yaitu yang keempat ada terdapat kemungkinan manfaat ekonomik mengalir ke perusahaan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu ada biaya yang telah atau akan terjadi dapat diukur secara andal. Di sini tuh yang pertama tuh ada penjualan bill and hold, yang dimana pengakuan tergantung pada keadaan berikut, yaitu yang pertama ada terdapat kemungkinan bahwa barang akan dilantarkan
Yang kedua ada barang dapat diketahui. Yang ketiga pembelian mengakui adanya perjanjian pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah memberlakukan ketentuan pembayaran yang bisa berlaku. Yang kedua ada penjualan dengan instalasi atau bisa disebut dengan inspeksi, yang dimana pengakuan pendapatan pada saat pengiriman barang jika instalasi bersifat sederhana. Yang ketiga ada penjualan layaway, mengakui pendapatan saat pembayaran final diterima, tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka pendapatan diakui saat deposit dalam jumlah yang signifikan yang diterima. Yang keempat ada penjualan pengembalian. Jika terdapat ketidakpastian dari penjual tersebut tentang kemungkinan pengembalian, maka pendapatan yang diakui saat barang dikirimkan dan periode pengambilan yang telah berlalu. Yang kelima ada penjualan dengan pembelian kembali atau buyback. Itu adalah kayak ketentuan perjanjian pembelian kembali harus dianalisis untuk menentukan dalam substansinya, yang dimana telah mengalihkan risiko dan imbalan kepemilikan. Yang keenam ada penjualan melibatkan hubungan prinsipal agen atau umum, yaitu dimana jumlah yang diterima oleh agen atas nama prinsipal bukanlah pendapatan baginya. Yang ketujuh ada penjualan melibatkan hubungan prinsipal agen konsinyasi, itu adalah penggambaran yang mengakui pendapatan atau penjualan dan harga pokok penjualan saat barang dijual oleh penerima barang. Yang kedelapan adalah trade loading dan channel stuffing, yang dimana kecuali jika pengembalian dapat diukur secara andal, pendapatan tidak boleh diakui hingga barang terjual oleh distributor kepada pihak ketiga. Baik, selanjutnya Baik, di sini saya akan menjelaskan teori selanjutnya mengenai kontrak jangka panjang atau bisa disebut konstruksi, yang dimana dalam kontrak jangka panjang ini terdapat beberapa metode, yaitu bisa dibilang ada dua. Yang pertama yaitu persentase penyelesaian, di mana metode ini menggunakan kontrak konstruksi atau jasa jangka panjang dengan kriteria sebagai penggunaan yang mencangkup berikut. Yang pertama yaitu ada total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal, lalu yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomik yang terkait dengan kontrak akan mengalir ke perusahaan, lalu yang ketiga, baik biaya kontrak untuk menyelesaikan dan tahap penyelesaian kontrak, maka pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Lalu yang terakhir yaitu ada biaya kontrak yang timbul dari sebuah kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan dapat diukur dengan andal. Lalu metode yang berikutnya yaitu ada metode pemulihan biaya atau pendekatan zero profit, yang dimana dalam metode ini itu kita menggunakan kriteria jika penggunaan metode persentase penyelesaian tidak terpenuhi atau jika ada risiko inherent dalam kontrak di luar risiko bisnis normal. Lalu yang berikutnya ini ada tentang pengaturan jasa. Kelanjutan dari yang tadi, di mana pengaturan jasa ini yaitu memiliki kinerja dari jasa tersebut yang dapat diartikan dari sebuah peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan. Nah, beberapa tindakan perusahaan dapat mengikuti beberapa tindakan-tindakan berikut, yaitu pertama ada beberapa tindakan tersebut adalah hal yang serupa, lalu yang kedua adalah tindakan dapat ditentukan, dan yang terakhir adalah tindakan tidak dapat ditentukan. Berikut beberapa tindakan-tindakan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada tentang pengaturan secara multiple deliverable, yang dimana di sini tuh artinya adalah penggunaan prinsip pengakuan pendapatan secara umum untuk setiap elemen perjanjian yang memiliki nilai secara terpisah. Lalu yang berikutnya ini ada mengenai tentang bunga, royalti, dan dividen, di mana di sini itu dalam bunga, royalti, dan dividen memperhatikan beberapa hal yang dimana yaitu untuk bunga itu mengikuti akuntansi secara akrual, yang dimana nantinya menggunakan metode bunga efektif. Lalu untuk royalti itu diakui sesuai dengan jangka waktu perjanjiannya. Dan untuk dividen itu diakui pada tanggal yang diumumkan atau diberitahukan. Mungkin sekian penjelasan teori yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan mengenai dari soal latihan mengenai teori tentang pendapatan, di mana
Di soal pertama, ada pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan prinsip pengakuan pendapatan, yaitu jawabannya adalah prinsip pengakuan pendapatan atau dalam bahasa Inggris yaitu Revenue Recognition Principle, yaitu menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomik akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Lalu soal berikutnya yaitu soal kedua, kapan pendapatan dapat diakui dalam situasi-situasi berikut? A. Pendapatan dari penjualan produk, lalu pendapatan dari jasa yang diberikan, lalu C. Pendapatan dari mengizinkan orang lain untuk menggunakan aset perusahaan, lalu D. Pendapatan dari pelepasan aset selain produk. Jawabannya yaitu dalam 4 transaksi pendapatan yang diakui sesuai dengan prinsip-prinsip berikut, yaitu pertama, perusahaan akan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan, yaitu pada tanggal ini biasanya diartikan sebagai tanggal pengiriman kepada pelanggan. Lalu yang kedua, perusahaan akan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa telah selesai dilakukan dan dapat ditagihkan. Lalu yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan, yaitu seperti bunga, sewa, dan royalti, seiring dengan berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Lalu yang terakhir yaitu perusahaan akan mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk yang biasa dijual pada tanggal penjualan. Lalu untuk soal berikutnya, yang ketiga adalah jelaskan akuntansi untuk transaksi barter, di mana dalam transaksi ini jawabannya adalah pendapatan muncul saat perusahaan menukarkan barang atau jasa dengan barang atau jasa dari perusahaan lain tanpa menggunakan uang. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk soal-soal latihan berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4 dari soal nomor 4 dan 5 dari latihan soal yang ada di buku Kieso. Di sini soal nomor 4 yaitu jelaskan penjualan bill and hold, kapan pendapatan diakui dalam situasi ini. Nah, di sini itu adalah penjualan bill and hold terjadi saat pembelian belum siap menerima barang, tetapi telah mengambil hak milik dan menerima tagihan. Jika kapan pendapatan yang diakuinya dalam situasi jika periode waktu penting berlalu sebelum pembayaran, yang dimana piutang usaha harus didiskontokan. Selanjutnya yang nomor 5 itu ada soalnya apa saja dua metode dasar akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang, dan tunjukkan keadaan yang menentukan kapan salah satu dari metode ini harus digunakan, yaitu jawabannya terdapat dua metode akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu yang pertama itu ada metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method, yang dimana metode ini digunakan jika kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu yang pertama ada total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal, yang kedua ada kemungkinan besar bahwa keuntungan ekonomi yang terkait dengan kontrak akan mengalir ke perusahaan, yang ketiga ada biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontraknya pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan handal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur dengan handal. Yang kedua ada metode pemulihan biaya atau bisa disebut dengan cost recovery zero profit method, yang dimana metode ini digunakan dalam kondisi berikut. Yang pertama adalah apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang kedua, apabila ada bahaya inherent dalam kontrak di luar resiko bisnis normal dan berulang. Baik, selanjutnya. Ini saya Daniza Salsabila Firdaus dengan NPMC 10230010 akan menjelaskan latihan soal kasus dari materi pendapatan. Di sini kasusnya itu ialah
Pengakuan laba atas kontrak jangka panjang selama tahun 2020. Selama tahun 2020, Nielsen Company memulai pekerjaan konstruksi dengan harga kontrak senilai 1.600.000. Pekerjaan itu selesai pada tahun 2012. Berikut ini adalah informasi yang tersedia. Pada tahun 2010, biaya yang dikeluarkan sampai saat ininya ialah 400.000, pada 2011 825.000, dan pada 2012 1.070.000. Lalu estimasi biaya untuk menyelesaikannya pada 2010 itu ada 600.000, 2011 275.000, dan 2012 itu tidak ada. Dan penagihan pelanggan sampai saat ini pada tahun 2010 itu ialah 300.000, 2011 900.000, dan 2012 ialah 1.600.000. Selanjutnya penerimaan pembayaran sampai saat ini pada 2010 itu 270.000, 2011 810.000, dan 2012 ialah 1.425.000. Di sini diminta hitunglah jumlah laba bruto yang diakui setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang B, buatlah semua jurnal yang diperlukan untuk tahun 2011. Yang C, hitunglah jumlah laba bruto yang diakui setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya. Baik, yang pertama di sini kita yang A, hitunglah jumlah laba bruto yang diakui di setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Karena di sini menggunakan metode persentase penyelesaian, maka kita yang pertama ialah mencari persentasenya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat nilai kontraknya kita simpan di sini sebesar 1.600.000. Lalu dikurangi dengan perkiraan biaya. Perkiraan biaya ini ada biaya hingga saat ini dan perkiraan biaya hingga penyelesaian. Biaya hingga saat ini pada tahun 2010 ada 400.000. Ini diambil dari biaya yang dikeluarkan pada saat ini. Begitupun dengan 2011 itu sebesar 825, dan tahun 2012 itu sebesar 1.070.000. Lalu ada perkiraan biaya hingga penyelesaian. Di sini 600.000 itu diambil dari estimasi biaya untuk menyelesaikan. Begitu juga dengan tahun 2011 ialah 275.000, dan 2012 ialah 0 rupiah. Selanjutnya, perkiraan total biayanya ini sebesar 400 dijumlahkan dengan 600.000, maka hasilnya itu 1 juta. Untuk tahun 2011 itu 825.000 dijumlahkan dengan 275.000, hasilnya ini 1.100.000. Dan tahun 2012 ialah karena perkiraan biaya hingga penyelesaiannya tidak ada, maka tinggal kita simpan menjadi 1.070.000. Selanjutnya di sini perkiraan laba brutonya menjadi 1.600.000 dikurangi dengan perkiraan total biaya 1 juta, ialah menjadi 600.000. Pada tahun 2011 pun begitu, 1.600.000 dikurangi dengan 1.100.000, hasilnya itu 500.000. Dan pada tahun 2012, 1.600.000 dikurangi dengan 1.070.000, maka hasilnya ini 530.000. Untuk mencari persentase penyelesaiannya ini, di sini kita tinggal bagikan antara biaya hingga saat ini dibagi dengan perkiraan total biaya. Maka untuk tahun 2010 400.000 dibagi dengan 1 juta, maka hasilnya itu 40%. Dan untuk tahun 2011 ialah 825.000 dibagi dengan 1.100.000, maka hasilnya 75%. Dan untuk tahun 2012 ini ialah 1.070.000 dibagi dengan 1.070.000, maka hasilnya ini 100%. Setelah mendapatkan persentasenya, kita lanjut ke perhitungan laba kotornya. Di sini pada tahun 2010 pendapatannya itu pada saat ini 640.000. Ini dihasilkan dari 1.600.000 dikalikan dengan 40%. Maka hasilnya 640.000. Dan biayanya itu diambil dari biaya yang digunakan sebesar 400.000. Maka laba brutonya ini sebesar 240.000. Karena di sini pada tahun sebelumnya tidak ada, maka pada tahun berjalannya tinggal sama saja. Untuk tahun 2011,
Pendapatannya ini sebesar 1.200.000. Ini didapat dari 1.600.000 dikalikan dengan 75%, dikurangi dengan biaya yang sudah digunakan sebesar 825.000. Maka laba brutonya ini sebesar 375.000. Diakui pada tahun sebelumnya ini didapat dari tahun yang 2010. Maka diakui pada tahun berjalannya kita kurangi yang saat ini 1.200.000 dikurangi 640.000, maka pendapatan yang diakui pada tahun berjalan itu sebesar 560.000. Dan untuk biayanya ini pada saat ini itu 825.000 dikurangi dengan yang diakui pada tahun sebelumnya sebesar 400.000, maka yang diakui pada tahun berjalan itu sebesar 425.000. Begitupun dengan laba brutonya. Laba bruto pada saat ini itu 375.000, tetapi yang diakui pada tahun sebelumnya itu sebesar 240.000, maka kita kurangi 375.000 dikurangi dengan 240.000, maka hasil laba bruto yang diakui pada tahun berjalan ini sebesar 135.000. Untuk 2012 pun begitu, pendapatannya ini sebesar 1.600.000 karena didapat dari 1.600.000 dikalikan dengan 100%, dan biayanya itu sebesar 1.070.000 yang tadi diketahui di soal. Maka laba brutonya ini sebesar 530.000. Untuk yang diakui pada tahun sebelumnya ini diambil dari tahun 2011. Maka untuk diakui pada tahun berjalan, pendapatan itu 1.600.000 dikurangi dengan 1.200.000, maka pendapatan yang akan diakui pada tahun berjalan itu sebesar 400.000. Dan untuk biayanya itu, biaya pada saat ini 1.070.000 dikurangi dengan biaya pada tahun sebelumnya itu sebesar 825.000, maka biaya yang akan diakui pada tahun berjalan itu sebesar 245.000. Begitupun dengan laba bruto pada saat ini itu sebesar 530.000 dikurangi dengan laba bruto yang diakui pada tahun sebelumnya itu sebesar 375.000, maka laba bruto yang akan diakui pada tahun berjalan ini sebesar 155.000. Selanjutnya kita ke bagian B. Bagian B itu buatlah semua jurnal yang diperlukan untuk tahun 2011. Yang pertama ini ada ayat jurnal metode persentase penyelesaian. Di sini ada untuk mencatat biaya rekonstruksi. Di debitnya itu ada konstruksi dalam proses, lalu di kreditnya ini ada material, kas, utang, dan sebagainya. Itu sebesar 425.000. Ini diambil dari sini, dari biaya yang diakui pada tahun berjalan 2011. Selanjutnya di sini ada untuk mencatat perkembangan penagihan di debitnya itu ada piutang usaha, dan di kreditnya itu ada penagihan pada konstruksi dalam proses. Ini tuh sebesar 900.000. Nominal tersebut didapatkan pada soal berikut, ialah penagihan pelanggan sampai saat ini. Karena kas itu belum diterima, maka kita jurnalnya itu piutang usaha. Lalu untuk yang terakhir untuk mencatat penagihan. Nah, di sini ada di debit itu kas, dan di kreditnya itu mengurangi piutang usaha sebesar 810.000. Nominal ini juga didapat dari penerimaan pembayaran sampai saat ini pada tahun 2011. Selanjutnya di sini ada ayat jurnal untuk mengakui pendapatan dan laba bruto. Pertama, di debitnya itu ada konstruksi dalam proses atau laba brutonya. Lalu di debit juga ada beban konstruksi, dan di kreditnya itu ada pendapatan dari kontrak jangka panjang. Untuk konstruksi dalam proses laba bruto ini sebesar 135.000 didapat dari laba bruto yang diakui pada tahun 2011. Lalu beban konstruksinya ini sebesar 425.000 diambil dari biaya yang diakui pada tahun berjalan.
Dan terakhir, pendapatan dari kontrak jangka panjang di kredit ini sebesar 560.000 diambil juga dari pendapatan yang diakui pada tahun berjalan. Setelah itu lanjut ke bagian C. Bagian C ini menghitung jumlah laba bruto yang diakui setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya. Karena menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery method, maka pengakuan laba diakui hanya di akhir kontrak. Di sini bisa kita lihat pada tahun 2010 pendapatan itu diambil dari sama seperti harga kos yang digunakan juga. Maka di sini simpan 400.000 dan biayanya juga 400, maka laba brutonya ini 0. Begitupun tahun 2011, pendapatan dan biaya yang digunakan ini sama, maka 825.000 dikurangi dengan 825.000, maka hasilnya 0. Diakui pada tahun sebelumnya ini diambil dari pada tahun 2010. Maka untuk diakui pada tahun berjalannya ini 825.000 dikurangi dengan 400.000. Maka di sini pendapatan dan juga biayanya itu 425.000. Maka 425.000 dikurangi dengan 425.000, maka laba brutonya itu 0. Untuk tahun 2012 baru kita akan menghitung akan mengakui laba brutonya. Di sini untuk pendapatan ini bisa kita dapatkan dari 1.600.000 dikali dengan 100%, maka 1.600.000 pendapatan yang diakui pada saat ini. Lalu untuk biayanya itu 1.070.000 yang biaya yang digunakan pada tahun 2012 yang disoal. Maka laba brutonya ini 1.600.000 dikurangi dengan 1.070.000, maka hasilnya ini 530.000. Untuk diakui pada tahun sebelumnya ini, kita bisa ambil dari tahun 2019. Maka, untuk diakui pada tahun berjalan, pendapatan pada saat ini sebesar 1.600.000 dikurangi dengan pendapatan yang diakui pada tahun sebelumnya sebesar 825.000. Maka pendapatan yang akan diakui pada tahun berjalan itu sebesar 775.000. Dan untuk biayanya itu, biaya pada saat ini sebesar 1.070.000 dikurangi dengan biaya yang diakui pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2011 sebesar 825.000, maka biaya yang akan diakui pada tahun berjalan ini sebesar 245.000. Maka laba bruto yang akan diakui pada tahun berjalan ini sebesar 530.000. Sekian dari saya, terima kasih.